Bersama saya Indah Widiasari. Seperti yang saya sudah announce tadi bahwa siang hari ini saya akan berbincang tentang 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, Bali Pulau Organik. Dan berbincang bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Saya sapa terlebih dahulu Niki Om Swastiastu, ada Ibu Nyonya Putri Swastini Koster, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, Mbak Indah. Bagaimana kabar, Bunda Putri? Dan kemudian hadir juga Profesor Dr. Imade Damriasa MS, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi, Prof. Om Swastiastu, selamat pagi, Mbak Indah. Pagi jelang siang, nggih. Punapi gatra, Prof. Cek, sehat. Sehat nih, oke. Kemudian ada juga hadir Profesor Insinyur Imade Suparta Utama MS PhD, Kelompok Ahli Bidang Pangan, Sandang dan Papan. Om Swastiastu, selamat pagi, Prof. Om Swastiastu, selamat pagi menjelang siang. Tinggi. Jadi kalau beberapa kali Bunda Putri juga hadir mensosialisasikan banyak atau sekaligus dalam poin-poin 44 tonggak peradaban Bali era baru. Nah, poin yang Bali Pulau Organik ini, Bunda. Nah, kalau pandangan Bunda saat ini seperti apa sih Bali kita ini, betul-betul emergensi kah untuk menjadikan ke Pulau Organik ini? Ya, sepertinya iya. Karena dengan kita kembali pada tatanan sebelumnya, sistem atau pola, kita akan mendapatkan masyarakat Bali yang sehat. Jadi dengan kita kembali ke organik, kita mendapatkan hasil-hasil pertanian kita yang sehat tentunya, karena sudah terbukti beberapa dekade belakangan ini semenjak dipakainya zat-zat kimia, itu tanah Bali teracuni. Kemudian makanan hasil-hasil pertaniannya juga tidak sehat untuk kita makan. Orang bilang, oh makan keladi, makan ubi sehat, oh makan jeruk sehat. Tetapi itu kalau ditimpa oleh zat-zat beracun terus-menerus, tentunya tidak sehat untuk tubuh. Ibu melihat ke depannya, mestinya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dipakai oleh kita itu sebijaksana mungkin. Jangan sampai ilmu pengetahuan, karya-karya cipta kita itu justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Makanya ibu pikir ini urgent atau tidak, tetapi memang sudah terbukti zat-zat kimia jangan terlalu banyak menimpa kita, pakai secukupnya saja, mana dan bila mana, dan kita kembali untuk pertanian. Mari kita kembalikan, karena itu untuk perut kita sendiri kan. Iya, betul. Sudah saatnya. Kalau dengan makanan yang sehat, orang Bali akan menjadi sehat, kuat, cerdas, pikirannya terasah, murni, jasmani dan rohaninya akan ke depan. Bangsa kita akan jadi kuat seperti ini. Makanya mulai dari makanan. Dan menurut ibu juga, jadi apa yang kita hasilkan dari bumi Bali, dari bumi Nusantara ini, semaksimalnya kita dulu yang menikmati. Jangan kita berpikiran boleh orientasi kita barangkali itu nanti untuk uang, untuk ekspor dan lain sebagainya. Jangan sampai hal-hal yang bernilai, hal-hal yang berkualitas yang dihasilkan oleh bumi pertiwi itu kita jual untuk mendapatkan uang, lalu uang yang kita miliki kita menikmati untuk membeli makanan-makanan atau produk-produk hasil pertanian impor yang kualitasnya jauh lebih rendah. Artinya petani kita bersusah payah menghasilkan yang berkualitas untuk menyehatkan orang lain. Lalu kita mendapatkan uang dari hasil penjualan itu untuk meracuni diri kita sendiri dengan makanan-makanan yang kurang berkualitas. Nah, itu mesti kita bijaksana melakukan itu. Dan sekarang kita mengkhusus bicara yang organik dari Bali. Karena dengan yang organik, makanan, buah, bunga yang kita hasilkan semua menjadi sehat dari tanah Bali, dan itu dinikmati utamanya oleh masyarakat Bali supaya masyarakat Bali sehat. Oke, baik Bunda, kita beralih ke Prof. Damriasa dulu selaku Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali. Prof, bisa disampaikan tadi sudah soal makanan, kemudian membangun Bali yang lebih baik dari makanannya, dari Bali yang organik, dan tadi juga lebih mengkhusus ke pertaniannya. Sebenarnya seperti apa sih yang sudah direncanakan? Apakah memang
pupuk dulu ini yang dibenahi atau memang sudah ada tindakan yang lebih komprehensif? Salah satunya. Silakan, Prof. Oke, terima kasih Mbak Indah. Yang pertama tentu saya menyampaikan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang selalu menyediakan waktu kepada kami untuk menyampaikan, mensosialisasikan capaian program Gubernur Wayan Koster bersama Wakil Gubernur terkait dengan program-program apa yang menjadi implementasi visi Nangun Satker Tilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dan hari ini mengusung tema subtema Bali Pulau Organik. Jadi ini adalah sangat luar biasa karena tidak mudah menyatakan Bali menjadi pulau organik. Jadi oleh karena itu memang ini harus disosialisasikan, kemudian dibangun bersama. Tidak hanya cukup gubernur dan wakil gubernur, bupati, wali kota, tetapi ini memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan Bali pulau organik. Jadi dalam konsep pembangunan Bali yang diusung oleh Pak Koster selaku gubernur selalu memperhatikan 3 aspek utama, yaitu alam, manusia, dan kebudayaan. Dan Bali Pulau Organik juga seperti tadi disampaikan oleh Bunda Koster secara rinci terkait dengan apa dampaknya terhadap manusia, dan perlu juga diperhatikan apa dampaknya terhadap alam, kemudian apa dampaknya terhadap budaya. Jadi Bali Pulau Organik ini kalau kita lihat kondisi saat ini yang kita hadapi, di mana penggunaan pupuk kimia secara masif, kemudian pestisida kimia juga secara masif, ini sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Ini berpengaruh terhadap alam, kemudian terhadap petani, ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Dan ini juga ada celah-celah masuk kepentingan-kepentingan tertentu kalau kita tidak cepat perbaiki. Nah, yang paling ini dampaknya adalah terhadap manusia. Jadi kesehatan kita akan terganggu karena ada residu-residu zat kimia yang ada di dalam bahan makanan yang kita konsumsi. Kemudian dari aspek budaya, kita sebenarnya sudah memiliki warisan yang adiluhung terkait dengan sistem pertanian di Bali. Kalau kita maknai makna simbolik dari tradisi yang telah dilakukan oleh leluhur kita, jadi dari Mendak Toye, kemudian Nandor, Biokokong, dan lain sebagainya. Kalau kita maknai ini adalah bagaimana leluhur kita menjaga alam dan tidak pernah menggunakan zat-zat kimia. Nah, inilah yang menjadi dasar pemikiran Pak Gubernur Wayan Koster untuk mewujudkan Bali Pulau Organik. Maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pertanian Organik. Baik, terima kasih Prof. Damria. Saya sudah menyampaikan bahwa tadi upaya-upaya ini merupakan upaya yang nggak bisa sendiri dilakukan oleh pemerintah ya, dan kemudian juga berjalan secara bertahap dan memang dimulai dulu dari sektor pertanian walaupun nanti memang harus diseimbangkan dengan sektor lainnya seperti peternakan juga. Kita ke Prof. Suparto sekarang untuk bisa berbincang tentang yang lebih teknis lagi ya Prof ya. Tadi soal silakan. Bali Pulau Organik, seperti apa sih sebenarnya teknis dari penggunaan pupuk organik, kemudian juga bagaimana sih sebenarnya untuk mempercepat dari proses pemahaman dari para petani kita akan pentingnya pupuk organik, karena kan sudah tergantung tadi dengan yang kimia-kimia, Prof. Silakan. Saya mencoba kembali ya visi Pak Gubernur kan diinspirasi oleh Satkerti, di mana ada Atma Kerti, Danu Kerti, Segara Kerti, Wana Kerti, Jana Kerti, Jagat Kerti. Dan kita harus cucikan gitu loh. Nah, kalau filosofi ini kita tarik apa sih sebenarnya nilai-nilainya? Kalau saya sendiri mencoba memahami nilai-nilai apa yang didasari oleh filosofi ini. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, nilai ekologi, lingkungan alam, dan juga nilai-nilai spiritual. Inilah yang merupakan akar dari nilai-nilai budaya Bali gitu. Nah, kita berbicara sekarang terkait dengan nilai-nilai
alam ya, atau lingkungan, jadi aspek lingkungan. Dengan berkembangnya pariwisata yang begitu pesat, di mana nilai-nilai ini merupakan trigger, nah ini yang tidak terkendali, karena investasi yang tidak terkendali, mulailah di sana terjadi pelemahan nilai ini gitu loh. Karena investasi itu berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi, kemudian iptek, kemudian politik gitu ya. Ini nilainya dinamis gitu. Nah ini yang kurang terkendali. Jadi kalau investasi itu kan nilai ekonomi, nilai uang yang lebih dominan dibandingkan dengan nilai kehidupan. Di mana nilai kehidupan itu adalah nilai-nilai tadi gitu loh. Ketika nilai uang sudah menjadi dominan, terjadilah eksploitasi nilai-nilai kita itu gitu loh. Nah ini kita harus kendalikan. Salah satunya bagaimana kita mengembalikan lagi, ya topik kita itu adalah bagaimana nilai-nilai lingkungan itu kita kembalikan lagi lah itu dengan visi Pak Gubernur. Bagaimana kita nanti Bali kita kembalikan lagi menjadi organik. Saya sangat setuju. Apakah susah atau tidak? Nah ini perlu waktu. Karena kita sudah berubah tradisi kita. Dari tradisi yang adiluwung tadi ya Pak ya. Itu dengan nilai-nilai tadi yang terimplementasikan dengan baik. Tapi dinamis. Dengan adanya nilai-nilai politik. Ya kita tahu ada revolusi hijau gitu kan. Menggunakan varietas hibrid yang cenderung memerlukan bahan-bahan kimia buatan manusia gitu kan. Varietas lokal kita ditinggalkan gitu. Varietas lokal kita yang sudah beradaptasi tidak menggunakan bahan-bahan kimia itu ditinggalkan. Bahkan banyak varietas lokal kita yang hilang. Nah, itu kita harus kembalikan lagi.